warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Filsafat Pendidikan Islam. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengertian, ruang lingkup, dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, perkenalkan nama saya Muhammad Ibn Hudian. Lalu sebelahnya lagi ada saya Nisa Nadmiatur Rahma, dan di sebelah saya Iqbal Khalifatul Zakia, dan di sebelah saya Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Sebelum kita masuk ke pengertian filsafat pendidikan Islam, perlu kita ketahui bahwa filsafat pendidikan Islam itu terbentuk dengan 3 kerangka. Yang pertama ada filsafat, yang kedua ada pendidikan, dan yang ketiga ada Islam. Untuk pengertian filsafat sendiri yaitu filsafat menurut Sultan Janki Arbi 1988 berasal dari kata benda Yunani kuno, filosofia, yang secara harfiah bermakna kecintaan akan kearifan. Makna kearifan melebihi dari pengetahuan, karena kearifan mengharuskan adanya pengetahuan, dan dalam kearifan terdapat ketajaman dan kedalaman. Sedangkan John S. Brubaker 1962 berpendapat bahwa filsafat dari kata Yunani Yunani yaitu philes dan sophia yang berarti cinta, kebijaksanaan, dan ilmu pengetahuan. Nah, untuk pengertian pendidikan yaitu pendidikan adalah ikhtiar atau usaha manusia dewasa untuk mendewasakan peserta didik agar menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab baik atas dirinya sendiri maupun segala sesuatu di luar dirinya, orang lain, hewan, dan sebagainya. Ikhtiar mendewasakan mengandung makna sangat luas, transfer pengetahuan dan keterampilan, bimbingan dan arahan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan pembinaan kepribadian, sikap moral, dan sebagainya. Menurut Adrinawawi 1988 mendefinisikan pendidikan adalah sebagai usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia, baik di dalam maupun di luar sekolah, dengan redaksi yang berbeda. Hasan Langgulung 1986 mengartikan pendidikan sebagai usaha untuk mengubah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam suatu masyarakat. Nah, untuk pengertian Islam sendiri yaitu menurut Harun Nasution 1979 adalah agama yang mengajarkan wahyu yang Nah, untuk pengertian Islam yaitu menurut Harun Nasution 1979 adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam adalah agama yang seluruh ajarannya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dalam rangka mengatur dan menuntun kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam semesta. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian filsafat pendidikan Islam. Untuk pengertian filsafat pendidikan Islam menurut Abuddin Natta 1997 yaitu filsafat pendidikan Islam adalah sebagai suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof Muslim sebagai sumber sekunder. Selain itu, filsafat pendidikan Islam dikatakan Abuddin Natta suatu upaya menggunakan jasa filosofis, yakni berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan, seperti masalah manusia atau anak didik, guru, kurikulum, metode, dan lingkungan dengan menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber acuan. Mungkin segitu pemaparan materi tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya yang ada di sebelah kanan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam jika dilihat secara komprehensif maka mengidentifikasikan termasuk diakui sebagai disiplin ilmu. Sebagai bagian dari disiplin ilmu, oleh karenanya filsafat pendidikan Islam harus mendeskripsikan sekaligus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajian dalam ruang lingkup filsafat pendidikan itu sendiri.
Terkait dengan kajian atau cakupan pembahasannya, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan pendidikan, seperti kurikulum, metode, dan lingkungan. Adapun pembahasan terkait dengan masalah tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan umum pendidikan Islam adalah menjadi khalifah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam konteks ini, tentunya semua harus memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Yang kedua yaitu sifat pendidikan yang baik. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam. Baik, di ini saya akan memaparkan materi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu tentang fungsi filsafat pendidikan Islam. Hasan Tanggulung dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan Islam telah membahas tentang fungsi filsafat pendidikan Islam menjadi 9 kelompok penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami sistem pembelajaran. Yang kedua, menganalisa konsep-konsep dan istilah-istilah. Yang ketiga, untuk mengkritik asumsi dan fakta-fakta. Yang keempat, untuk membimbing asas-asas pendidikan. Yang kelima, untuk menerima perubahan-perubahan besar. Yang keenam, membimbing para sikap guru dan pelajar. Yang ketujuh, untuk membangkitkan dialog dan persoalan. Yang kedelapan, untuk menghilangkan pertentangan pendidikan dan mengusulkan rencana-rencana baru. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Menurut Zuhairi, filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim dan umat Islam. Sedangkan Abuddin Nata mendefinisikan filsafat pendidikan Islam sebagai suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam jika dilihat secara komprehensif maka mengidentifikasikan termasuk diakui sebagai dari disiplin ilmu. Filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai pedoman dasar dari sistem yang harus ditelusuri oleh proses pelaksanaan itu sendiri. Filsafat pendidikan Islam dengan demikian berfungsi sebagai pembentuk nilai-nilai bagi filsafat pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka filsafat pendidikan Islam berusaha meletakkan dasar pemikirannya pada tujuan yang berisi tentang akhlak mulia. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pemaparan materi yang telah disampaikan tadi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.